Baiklah saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang alkil halida, dan kali ini kita akan membahas tentang reaksi eliminasi unimolekular atau reaksi E1. Pada pelajaran terdahulu tentang reaksi substitusi nukleofilik unimolekular atau SN1, kita sudah mempelajari tentang karbokation. Karbokation kita tahu itu adalah zat antara yang tidak stabil dan memiliki energi yang tinggi. Nah, karbokation yang tidak stabil dan memiliki energi yang tinggi ini bisa bereaksi lebih lanjut dengan nukleofilik, dengan suatu nukleofilik dalam suatu reaksi substitusi, dan akan menghasilkan suatu produk substitusi, dan reaksi yang dijalaninya kita kenal dengan reaksi substitusi nukleofil unimolekular SN1. Karbokation tersebut selain mengalami reaksi substitusi SN1 juga bisa mengalami reaksi eliminasi, di mana karbokation tersebut akan memberikan suatu proton atau H+ kepada suatu basa dan menghasilkan produk berupa alkena. Nah, reaksi itu kita namakan sebagai reaksi eliminasi, dan akan kita lihat mekanismenya yang mirip dengan SN1. Karena itu reaksi eliminasi itu kita namakan sebagai reaksi eliminasi unimolekular atau E1. Kita lihat kembali contoh yang pernah kita angkat sebelumnya, yaitu alkil halida tersier butil bromida CH3 3 kali CBr. Dalam suatu reaksi substitusi nukleofil unimolekular atau SN1, tersier butil bromida pada tahap pertama akan melepaskan halidanya Br- di sini dan membentuk suatu karbokation, yaitu karbokation tersier butil. Karbokation tersier butil, dan selanjutnya akan bereaksi dengan suatu basa yang sangat lemah seperti air di sini dan menghasilkan suatu produk substitusi tersier butil alkohol. Nah, senyawa yang sama, tersier butil bromida tadi, bisa juga menjalani reaksi eliminasi. Dalam hal ini E1, eliminasi unimolekuler. Karbokation tersier butil yang terbentuk dari ionisasi alkil halida itu akan direbut hidrogennya oleh suatu basa, dalam hal ini air, sehingga terjadi reaksi eliminasi yang menghasilkan alkena. Di sini metil propena. Ya, jadi kita lihat di sini karbokation
karbokation tersier, ya, karbokation tersier sama dengan ini, bisa menjalani reaksi substitusi SN1, bisa juga mengalami reaksi eliminasi menghasilkan suatu alkena. Oke, sekarang kita lihat bagaimana reaksi eliminasi itu terjadi. Oke, pada tahap pertama reaksi S1, kejadiannya adalah sama seperti pada reaksi SN1, yaitu tahap pertama adalah ionisasi alkil halida. Alkil halida terionisasi, melepaskan halidanya. Nah, tahap satu ini adalah tahap paling lambat dalam reaksi S1, dan karena itu dia menjadi tahap penentu laju. Nah, kita lihat di sini CH3 kali CBr mengalami ionisasi, membentuk suatu karbokation, di sini karbokation tersier, dan melepaskan Br-. Tahap itu terjadi dengan kecepatan yang sangat lambat. Pada tahap kedua, tahap selanjutnya, itu terjadi perebutan atau abstraksi H+ atau proton dari atom C yang letaknya berdampingan dengan karbon positif tersebut. Ini karbon positif dari karbokation itu, ini adalah C yang berdampingan. C yang berdampingan langsung itu ini, dan ini. Karena 3 gugus yang berdampingan langsung dengan C+ itu adalah metil semua, maka kita meninjau salah satu saja. Nah, di sini ini gugus metil. Nah, tapi kita menguraikan seperti ini, CH2 dan H, itu CH3 juga. Kita menguraikan seperti ini untuk memperlihatkan salah satu ikatan dengan hidrogen, yang mana ikatan itu akan diputuskan dalam proses selanjutnya. Oke, pada tahap kedua ini terjadi perebutan H+. H+ ini sama dengan proton, ya. H+ itu sama dengan proton. Kita tahu hidrogen itu 1, itu isinya adalah 1 proton, 1 elektron. Kalau H+, plus itu artinya elektronnya dilepaskan 1, maka H+ ini isinya cuma 1 proton. Nah, karena itu H+ sama dengan proton. Oke, kita kembali.
tahap 2 ini akan terjadi perebutan proton oleh basa, dalam hal ini air. Akan terjadi seperti ini, molekul air lewat pasangan elektron bebas pada O itu akan menyerang hidrogen dan mengambilnya. Hidrogen ini kemudian akan terambil atau putus, ya. Alur reaksinya seperti berikut, ya. Ketika H2O menyerang hidrogen untuk merebutnya, maka akan ada sekejap keadaan peralihan atau keadaan transisi di mana H2O lewat pasangan elektron bebas yang ada pada O itu mulai membentuk ikatan. Di sini kita pakai tanda garis putus-putus, mulai membentuk ikatan dengan hidrogen yang akan direbut, dan hidrogen tersebut ikatan semula dengan CH2, ikatan semula dengan C ini perlahan-lahan mulai putus. Jadi ini mulai terbentuk dan ini mulai putus. Ya. Proses ini kemudian akan menghasilkan perubahan selanjutnya, yaitu hidrogen benar-benar hidrogen atau proton ini akan benar-benar putus dan bergabung dengan H2O menjadi H3O+, yang kemudian akan terurai selanjutnya menjadi H2O kembali tambah dengan H+ itu. Dan produk stabil utama yang dihasilkan adalah suatu alkena seperti ini. Jadi hidrogen yang tadi, hidrogen ini sudah pergi dengan H2O, maka ikatan ikatan yang ditinggalkan akan menjadi ikatan rangkap dua di antara C yang semula memegang hidrogen itu dengan C+, C yang membawa muatan plus tersebut. Oke. Di sini perlu ditekankan lagi adalah perebutan hidrogen, perebutan proton oleh basa itu terjadi pada hidrogen dari atom C yang berdampingan dengan C positif atau C yang membawa muatan plus. Jadi hidrogen yang akan terlepas atau direbut adalah hidrogen dari atom C yang letaknya berdampingan langsung dengan C+ tersebut. Oke. Karena itu jelas, kita lihat latihan. Ya. Kita lihat latihan. Beberapa alkil halida tersier menghasilkan campuran alkena di samping produk substitusi bila ditaruh dalam kondisi SN1.
Ramalkan produk-produk yang kira-kira terbentuk apabila 2-bromo 2-metilbutana direaksikan dengan etanol pada kondisi SN1. Nah, dari soal ini kita mencatat beberapa hal, yaitu pertama, kita harus tahu persis senyawa yang akan bereaksi. 2-bromo 2-metilbutana direaksikan dengan etanol. Kita tahu etanol. Nah, kemudian di sini sudah dinyatakan bahwa reaksi ini bisa menghasilkan campuran alkena. Jadi menghasilkan alkena berarti reaksi eliminasi, dan alkenanya itu berupa campuran, artinya ada lebih dari satu alkena yang terbentuk. Di samping produk substitusi, berarti baik reaksi substitusi maupun reaksi eliminasi terbentuk, terjadi, dan hasilnya adalah produk substitusi plus dengan alkena yang lebih dari satu macam. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini. Pertama-tama kita harus bisa menggambarkan dulu reaksinya. Dalam hal ini adalah 2-bromo 2-metilbutana. Induknya adalah butana, berarti ada 4C. Jadi kita tulis C, 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 C. 2-bromo 2-metilbutana. Kita bisa berikan nomornya dari kiri atau kanan sama saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lengkapi dengan gugus dan cabangnya. Di sini 2-bromo, berarti pada C nomor 2 ada Br. Di sini ada Br. Kemudian di sini juga ada metil, 2-metilbutana, berarti pada C nomor 2 ini juga ada metil, CH3. CH3. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa lengkapi sisa-sisanya. C nomor 1 ini adalah CH3, C nomor 4 ini CH3, C nomor 3 ini CH2, sehingga lengkap masing-masing atom C itu mempunyai 4 ikatan. Ya, sedangkan C nomor 2 ini ikatannya sudah penuh, tidak ada H lagi. Ya, ini 2-bromo 2-metilbutana. Nah, dari struktur senyawa ini kita lihat bahwa ini termasuk alkyl halida tersier. Alkyl halida di mana atom C yang memegang Br ini dia terikat langsung pada tiga atom C yang lain. Perhatikan, dia atom C ini terikat pada 3 atom C yang lain. Karena itu kita namakan, dia digolongkan sebagai alkyl halida tersier. Oke. Tadi sudah dari soalnya kita tahu. Kemudian dia direaksikan dengan etanol. Etanol itu CH3,
CH2OH. Ya, seperti ini. Oke. Ya, dari pernyataan pada soal di atas, reaksi yang dijalani adalah reaksi substitusi sekaligus eliminasi. Alkil halida tersier itu akan mengalami substitusi sekaligus eliminasi. Nah, reaksi substitusi yang terjadi bagaimana? Kita ingat kembali pelajaran tentang reaksi SN1 yang lalu. Substitusinya, reaksi substitusi yang dijalani adalah SN1 dan hasilnya kita tulis pertama substitusi ya. Berarti etanol ini akan menggantikan BR ini ya. Etanol akan menggantikan BR ya. Berarti hasilnya adalah kita bisa tulis CH3 CH2 sini CH3 ini CH3 dan di sini adalah O CH2 CH3. Oke. Ya, di sini BR min digantikan oleh O CH2 CH3 min. Ya. Produk non organiknya adalah HBr yang berasal dari BR-nya dari sini, kemudian H-nya dari sini ya, dari sini. Oke, kalau kita berikan nama senyawa ini, namanya ini gugusnya, gugus pengganti bromo. Berarti ini gugus ini namanya etoksida. Nanti kita tulis dua etoksi dua metil butana. Oke. Dua etoksi dua metil butana itu produk substitusi yang terbentuk. Nah, bagaimana dengan produk eliminasi? Tadi dikatakan ada produk eliminasi berupa alkena, dan alkena itu adalah alkena campuran. Kita lihat produk eliminasinya. Kita tulis lagi produk eliminasi ya. Dari senyawa alkil halida tersier ini kalau kita lihat pentahapannya, maka
akan tahap pertama yang terbentuk itu adalah karbokation tersier. Ini CH3, CH2, CH3, Br, ini CH3, ini akan terionisasi melepaskan Br- dan membentuk suatu karbokation. Karbokationnya itu CH3, CH2, C, ini CH3, ini CH3, ini plus, ya, karbokation tersier seperti ini. Nah, karbokation tersier akan mengalami reaksi lanjutan, yaitu reaksi eliminasi. Dalam reaksi eliminasi yang akan dijalani nanti hidrogen, proton, ya, H+, dari atom C yang berdampingan langsung dengan C yang membawa muatan plus ini, yaitu atom C ini, dan atom C ini, itu akan direbut oleh basa, dalam hal ini etanol, sehingga akan membentuk produk berupa alkena. Nah, kita ingat hidrogen atau proton yang direbut dari karbokation itu adalah hidrogen dari atom C yang berdampingan langsung dengan atom C yang membawa muatan plus dalam karbokation itu. Nah, berarti kita coba menguraikan karbokation ini dengan memperlihatkan hidrogen yang kemungkinan direbut. Ya. Pertama kita lihat CH3, CH2, CH, CH3, CH. Di sini kita perlihatkan H-nya. Ini sama dengan CH2 juga. Kemudian ini C plus, ya. Ini CH3, ini CH3. Oke, berarti kita lihat yang mau kita tunjukkan, proton yang direbut itu adalah proton dari salah satu atom C tetangga langsung, dan kita lihat akan jadi apa hasilnya. Nah, ini tambahkan dengan etanol, CH3, CH3, CH2, OH, ya, ini punya pasangan elektron bebas, dia akan merebut hidrogen ini, ya, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2 sebagai berikut. Nah, ini kita lanjutkan reaksinya.
seperti ini, CH3 CH rangkap 2 C, di sini CH3, di sini CH3 juga. Oke. Ini produk pertama, alkena pertama yang terbentuk. Kalau kita beri nama, kita hitung sesuai dengan aturan IUPAC, maka kita menghitung rantainya itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 2 itu harus mendapat nomor serendah mungkin. Nah, ini kalau kita hitung dari atas ini atau dari sini sama saja. Ini nomor 1, kalau kita taruh ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atau kita dari atas juga sama, 1, 2, 3, 4. Dari kiri dan kanan sama saja. Berarti kita taruh ini belakangnya adalah rantai terpanjangnya adalah 4 atom C. Karena itu di belakangnya butena karena di dalam rantai itu ada ikatan rangkap 2 alkena. Berarti belakangnya kita tulis butena. Oke. Ya. Ikatan rangkap 2 itu berada pada posisi atau terletak antara atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Ya. Pemberian nomor, aturan pemberian nomor untuk alkena yaitu ikatan rangkap 2 itu mendapat nomor yang paling kecil. Karena itu di sini kita tulis 2 butena, bukan 3 butena, 2 butena. Oke. Nah, selanjutnya pada atom C nomor 2 itu juga terikat 1 gugus metil. Berarti kita tulis 2 metil, 2 metil, 2 butena. Oke. Itu produk pertama. Itu produk pertama. Kita lihat, itu adalah produk eliminasi. Tadi sebelumnya sudah ada produk substitusi, yaitu 2 etoksi 2 metilbutana. Kemudian produk eliminasinya itu pertama adalah 2 metil 2 butena. Sekarang kita lihat produk lain yang mungkin. Kita lihat produk lain yang mungkin, produk alkena lain yang mungkin. Kita tetap berangkat dari karbokation yang terbentuk ini, yang sudah terbentuk ini. Kita mulai dari sini. Oke. Kita lihat produk yang kedua. Produk yang kedua, kita lihat produk yang kedua, kita mencoba merebut hidrogen dari atom C ujung ini, CH3. Posisinya juga sama, berdampingan dengan muatan plus ini, berdampingan langsung dengan muatan plus ini. Oke. Kita perlihatkan ikatan hidrogen yang terlepas, yang akan
direbut itu. Tulis CH3, CH2, C, sini CH3, ini plus, ini CH2 dan H. Ya, sama seperti tadi kita memperlihatkan proton atau hidrogen yang akan direbut oleh basa. Ya, ini dengan alkohol tadi CH3, CH2, OH, ya, maka hidrogen ini akan direbut. Oh, pakai nih. Hidrogen ini akan direbut sehingga terbentuk ikatan rangkap dua di posisi ini. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya adalah, tahu ini hasilnya, jadi CH3, CH2, C, sini ada CH3, dan ini menjadi ikatan rangkap 2, CH2. Sekarang kita lihat namanya. Kalau kita berikan nama sama seperti tadi, ini mendapat nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, di sini posisi kata rangkapnya adalah antara nomor 1 dan 2, karena itu alkena ini namanya adalah, nama belakangnya adalah 1 butena, ya. Sedangkan depannya kita lihat pada posisi yang sama dengan tadi, ada C nomor 2, ada cabang CH3, maka kita memberikan namanya 2 metil 1 butena. 2 metil 1 butena. Oke. Nah, jelas? Oke. Tadi kita sudah tandai pada karbokation, pada karbokation ini, pada karbokation yang ini, ya, kita sudah tandai bahwa yang kita sebut dengan atom karbon yang berdampingan dengan C plus ini adalah ini, dan ini. Dari sini dan di sini kita sudah menguraikan dan kita sudah tunjukkan produk yang terbentuk. Ya, nah sekarang bagaimana dengan yang ini, CH3 yang ini? Misalkan kita mencoba untuk menguraikannya, untuk melihat apakah itu satu produk baru atau produk yang sama dengan salah satu dari 2 produk butena yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, kalau kita mencoba menelusuri dan coba menulis ini produk ketiga, misalkan produk ketiga, ya, kita terus lagi CH3, CH2, C, di sini plus, jadi CH3, karbokationnya kita perlihatkan, ini CH3. Nah, kita tunjukkan ini. Hidrogen yang mau putus
menunjukkan ini ada H dan CH3 tadi, jadi H2C dan H2C dan H itu CH3. Nah, ini CH3 juga. Oke. Nah, interaksikan dengan CH3, CH2, OH. Oke. Kita lihat oksigen dari alkohol akan merebut hidrogen dari gugus CH3 itu. Nah, reaksi lanjutan yang akan terjadi adalah seperti ini. Ya, alurnya seperti itu. Dengan demikian, alkena yang terbentuk kita bisa tulis di hasilnya adalah CH3, CH2, C, sini CH3, hidrogen ini sudah diambil oleh etanol, maka yang tinggal adalah CH2 dengan ikatan rangkap 2 di sini. Ya, karena itu di sini ada rangkap 2 dan ini adalah CH2. Ya, CH2. Nah, perhatikan senyawanya ini. Kita coba melihat senyawa ini, namanya apa ini? Sama seperti tadi, kita menghitung rantainya itu. Di dalamnya rantai terpanjang mesti ada ikatan rangkap 2. Nah, berarti rantai terpanjangnya adalah ini. Oke, yang kita beri nomor C ini adalah, ini mendapat nomor 1. Nomor 1. Oke, karena dia paling dekat dengan ikatan rangkap. Ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Oke, kalau kita kasih nama sama seperti di atas, ini ikatan rangkap 2 ini, dan rangkap 2 ini antara atom C nomor 1 dan nomor 2, berarti namanya itu belakangnya adalah 1 butena. Dan di depannya sama, ini adalah cabangnya. Nanti kita tulis 2 metil 1 butena. Nah, ternyata perebutan proton atau H+ dari gugus CH3, dari 2 gugus CH3 yang terletak di ujung dari karbokation itu, ada 2 gugus perebutan hidrogen dari 2 gugus CH3 yang letaknya berdampingan langsung dengan atom C yang membawa muatan plus itu ternyata menghasilkan senyawa alkena yang sama
2 metil 1 butena. Nah, ini 2 metil 1 butena juga berarti produk yang terbentuk itu hanya 2, bukan 3. Oke, jadi produk yang terbentuk itu hanya 2, bukan 3, yaitu 2 metil 2 butena. Sorry, produk yang terbentuk, produk reaksi eliminasi yang terbentuk itu hanya 2, yaitu pertama 2 metil 2 butena, yang kedua adalah 2 metil 1 butena. Itu produk eliminasi yang terbentuk. Sedangkan produk lain dari reaksi antara 2-bromo-2-metil-butana tadi dengan etanol, produk yang lain selain produk eliminasi adalah produk substitusi, dan yang dihasilkan adalah 2-etoksi 2-metil-butana. Oke, ini mudah-mudahan menjadi jelas. Silakan berlatih dengan beberapa soal yang dapat Anda temukan di dalam buku-buku rujukan kita.